Audio Jungle. Tepat pada tanggal 6 Agustus 1945 pukul 8 pagi lebih 15 menit, pesawat B-29 Amerika Serikat terbang di atas langit kota Hiroshima, Jepang. Perang Dunia II berakhir, tapi korban jiwa menjadi data abadi Amerika Serikat sejatinya menawarkan Jepang untuk menyerap sebelum menjatuhkan bom itu. Dampaknya, warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis termasuk kanker karena ledakan bom atom ini membunuh 90% dokter dan perawat terbunuh dan menyisakan 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Petugas medis dari luar yang akan memberikan pertolongan pun tewas karena paparan radiasi. Selamat datang di markas besar kami. Silakan duduk. Di sini saya akan memberikan maksud undangan kami. Kami akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 dan kami tidak akan menghalang dari kalian dan akan memberikan kebebasan kepada kalian. Dengan itu, kami akan membentuk panitia baru Junbi Inkai yang akan membantu dalam proses kemerdekaan. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuknya PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilangsungkan setelah persiapan selesai dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa. Kemudian disusul oleh pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Belanda tanggal 7 Agustus 1945. Dibentuk PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Mohatta. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Yay! Sebenarnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita masih dijajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio. Maka dari itu telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira buat berita ini. Tapi apa itu kekosongan? Saya jelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak menguasai lagi karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? PPKI itu pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang karena kemerdekaan ini kita sendiri yang menyusun. Hebat sekali. Kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini.
Aku dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk memperebutkan kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karnonya ada di dalam? Kami semua ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Sebentar, saya panggilkan dulu Kang Mas ya. Kang Mas, ada yang mencari, ingin bertemu dengan Kang Mas. Iya, siapa Bu? Para pemuda ingin mencari Kang Mas. Mereka ingin berbicara penting nampaknya. Baiklah, saya akan temui. Mari, silakan duduk. Saya mendengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Tentang apa itu? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi sekarang terjadi kekosongan di Indonesia. Maka dari itu, kami kemarin mengadakan rapat persetujuan dan semua hasilnya setuju agar Bung Karno dan Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya akan membuka perundingan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita akan dapat sesingkat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa di Indonesia. Maka dari itu, untuk apa menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI adalah salah satu cara untuk kita melakukan Indonesia merdeka. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kita pamit dulu. Bagaimana ini Bung? Golongan muda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak jadi sesuatu yang kita inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah merencanakan kemerdekaan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Gimana Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana? Nanti kita semuanya berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita pergi ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian setuju? Setuju! Ada apa ini?
Yo, pasukan saya. Wah, Bung Hatta. Bung Karno, Duduk. apa tujuan kalian untuk membawa kita ke sini? Maaf atas kelancangan kami. Ini semua demi kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan adanya Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu gigih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Kita harus bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara semuanya. Mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berkenan tentang proklamasi ini. Mari kita mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa menguatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar. Akan tetapi apa kita semua bisa dan bisa melakukannya? Lalu bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sepakat bahwa proklamasi tidak akan dilaksanakan dengan adanya campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti mereka menandatangani teks deklarasi mereka. Dan kita tidak boleh menuduh bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini, saya berjasa untuk Indonesia. Berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang mendatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita.
itu ada naik ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang, tibalah saatnya benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Dalam tangan kita sendiri, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kesimpulannya ialah proklamasi kemerdekaan Indonesia memperlihatkan perjuangan para pemuda yang sangat penting, kesadaran akan harga diri dan keinginan untuk bebas dari segala bentuk penjajahan, membuat rakyat bersatu dan berjuang bersama-sama melawan bangsa asing untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan ini menyisakan semangat dan nilai-nilai untuk terus mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menandakan dimulainya fase baru dalam sejarah bangsa Indonesia, yang berarti perjuangan rakyat tidak berakhir dengan kemerdekaan, tetapi terus berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara yang lebih baik.